Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak pertanyaan tentang masalah najis ya, sehingga banyak juga di antara para pemirsa TV Mutiara 99 ini yang menanyakan tentang waswas. Video tentang cara menghilangkan waswas dan juga penyebabnya sudah saya buatkan. Silahkan ditonton jika memang diperlukan. Kemudian ada juga yang bertanya tentang masalah najis ini juga banyak, sehingga perlu saya jelaskan. Ya. Pertama, apa itu najis? Ya. Najis secara bahasa adalah al-mustakdar, sesuatu yang menjijikkan. Ya. Ini secara bahasa. Jadi maknanya najis itu menjijikkan. Namun secara syariatnya, secara aturan agama, apa itu najis? Di sini ulama banyak ta'rif, ya, banyak definisi. Ada yang mengatakan mustakdarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhasah. Ada yang mengatakan bahwasanya najis itu adalah perkara yang menjijikkan yang dapat mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada toleransi dari syariat. Ya, berarti bisa jadi najisnya tidak dimakfu. Ada yang mendefinisikan bahwasanya najis itu adalah ainun harumatanawuluha, adalah benda yang haram dikonsumsi halal ikhtiyar saat kondisi normal, ya, bukan karena terpaksa memakan benda itu, ya, la listigdariha, bukan karena menjijikkan. Karena ada perkara yang menjijikkan justru tidak najis tapi haram dikonsumsi. Contohnya seperti apa? Ingus, mani umpamanya, seperti itu. Nah, ini tidak najis tapi haram dikonsumsi. Wala lidarariha, juga bukan karena bahaya. Ada hal yang bahaya haram dikonsumsi tapi tidak najis. Ya, contoh sesuatu yang membahayakan, racun. Ya, racun apa saja. Ya, ini tidak najis, ya, tapi haram dikonsumsi. Nah, namun demikian itu adalah definisi, ya, karena definisi itu ada definisi secara bahasa, ada definisi secara syari', ada definisi juga adalah secara hitungan. Nah, kalau secara hitungan apa saja najis itu? Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya najis ini adalah dibagi dua, yaitu pertama ada najis yang memang seluruh madhab ini sepakat bahwasanya najis. Ada juga najis di antara madhab itu berbeda pendapat. Nah, kalau hal yang sudah sepakat, yang sudah ijma', kita tidak boleh mengotak-atiknya, ya. Namun untuk hal yang masih diperselisihkan oleh ulama madhab, maka di antara satu sama lain janganlah saling mengingkari, apalagi memperolok-olok satu madhab dengan madhab yang lain, karena hal itu sungguh tidak ada gunanya. Karena semua sama-sama punya landasan dalil. Ulama madhab itu bukan asal ngarang, bukan asal berpendapat, tapi justru semua pendapat yang keluar itu berdalil.
masalah nanti dalilnya berbeda, itu hasil ijtihad para a'immah, para imam-imam mazhab. Nah, kita sebagai muqallid ya ikut saja, aman. Ya. Apa saja yang ulama sepakat tentang najis ini? Ini saya bacakan dari kitab ya, Syarhul Yaqutin Nafis, halaman 94. Wa minan najasati al-mujmai 'alaiha al-baras wa yusammuna ya, al-ghaitah. Ya. Di antara najis yang disepakati para ulama adalah baras. Ya. Kotoran manusia yang biasa dipanggil al-ghait, bahasa Arabnya itu al-ghait. Ya. Kemudian wal baul, kencing, kencingnya manusia. Kemudian waddam, darah. Wal qayhu, nanah. Wal qay'u, muntah. Ya. Wa maitatun, dan bangkai. Ya. Tapi yang dimaksud bangkai di sini adalah bangkai selain manusia, selain ikan, juga selain belalang. Nah, ini yang disepakati ulama. Itu najis. Adapun untuk yang lain, ini masih khilaf ulama. Ya. Seperti kotoran hewan. Ini masih diperselisihkan ulama. Jadi tidak usah saling bantah-bantahan. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan najis versi madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dikarenakan dalam negeri Indonesia ini madhab yang dianut itu madhab Syafi'i oleh kebanyakan masyarakat atau rakyat Indonesia. Apa saja menurut madhab Syafi'i yang najis? Ini saya nukilkan ya dari salah satu kitab, cuma tidak saya baca semua. Nihayatuz Zain, karya ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini dijelaskan ya. Pertama apa? Raus, kotoran. Kotoran siapa saja? Kotoran manusia, kotoran hewan. Ini najis. Ya, najis. Kemudian baul, kencing. Ya, kencing. Kencingnya siapa saja? Kencingnya manusia atau kencingnya hewan. Ya. Walau mimmakulin, sekalipun kencing itu dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Nah, di sini ada perbedaan. Ingat, tidak perlu saling ingkar di hal sesuatu yang memang diperselisihkan. Kemudian wa madhiyun, madhi. Ya. Apa itu madhi? Ya. Madhi itu adalah cairan putih ya, yang agak kental ya, kayak tepung ya, tapi cair. Yakhruju bila syahwatin qawiyyah inda thawran syahwah. Ya. Ialah keluar di saat syahwat tidak begitu kuat. Ketika syahwat mulai bangun. Ini. Ketika syahwat mulai tegang, ini biasanya keluar. Nah, ini najis. Termasuk bapak-bapak ketika kumpul dengan istri, nah, awas, hati-hati sarungnya. Nah, karena cairan yang keluar itu najis. Kemudian wawadhiyun, wadhi. Ya, ada madhi, ada wadhi. Ya. Apa madhi itu? Wadhi itu, madhi adalah cairan putih, ya, kental, ya, kotor. Ya. Yakhruju akibal baul, biasanya itu keluar setelah selesai kencing, ya, setelah selesai kencing, atau keluar saat membawa hal suatu yang berat. Ya.
Dan hal ini tidak ditentukan kepada orang yang baligh saja. Kalau wadi ini, anak kecil juga bisa seperti itu. Kemudian wadamun, darah najis, ini termasuk najis yang disepakati, ya, darah. Kemudian waqaihun, nanah. Nanah ini termasuk hal yang najis dan juga disepakati ulama sebagaimana keterangan yang saya jelaskan sebelum ini. Waqai um'iddatin, muntahan yang keluar dari perut. Ya, perut. Yakin keluar dari perut, maka muntahan itu najis. Kalau masih hanya di tenggorokan, ini tidak najis. Jadi di sini ada qaidnya, ada batasannya, qai'u ma'iddah. Ya. Kemudian wa maitatu ghairi basyarin, ya, bangkai selain manusia, bangkai selain ikan, bangkai selain belalang. Bangkai apa saja, termasuk kutu. Ya, kutu yang ada di rambut, awas, hati-hati yang banyak kutunya. Ya, jangan sampai kebawa sholat, itu najis. Bisa-bisa sholatnya tidak sah. Ya. Kalau tidak sah, bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian wa muskirun ma'i'un, perkara cair yang memabukkan. Contoh seperti arak, ya, seperti khamr. Nah, kalau tidak cair seperti sabu-sabu, itu tidak najis. Ya. Sekalipun memabukkan, pil koplo itu tidak najis. Ya. Karena tidak cair. Jadi hal yang cair. Ini. Kemudian lagi kalbun, anjing. Ya, anjing. Ini najis. Jadi tidak boleh dia bawa sholat. Umpama sekalipun masih hidup anjingnya dibawa sholat, ya nggak sah karena najis. Kemudian wa khinzirun, dan babi. Ya, khinzir. Ini babi. Ini perlu diingat-ingat. Nah, benda-benda yang saya jelaskan tadi, kalau bertemu dengan perkara yang basah, maka benda itu ikut najis. Artinya, perkara najis yang saya jelaskan ini, kalau salah satu benda ini yang bertemu itu ada yang basah, maka perkara tersebut ikut najis. Akan tetapi kalau sama-sama kering, kotoran ayam kering, kaki jenengan kering, ya maka tidak najis. Ya, ini yang dimaksud bisa najis kalau sama-sama kering. Jadi perlu kaum muslimin dan muslimat mengetahui hal najis, lebih-lebih bagi orang yang was-was. Apakah kotoran cicak najis? Tentunya jika mengikuti pendapat yang ada di kitab Nihayatuz Zain ini, cicak termasuk raus, kotoran. Ya. Itu najis. Apakah dima'fu? Nah, ini perlu pembahasan yang lebih luas. Insya Allah akan saya buatkan videonya, insya Allah, beserta kaul ulama, apakah kotoran cicak itu najis atau tidak, insya Allah. Ya. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga bisa difaham dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.